Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Muzayana Sadia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya karena video ini insya Allah akan memberikan hal yang positif atau video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Dan Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat memberikan materi, menerima materi, dan juga dapat berdiskusi bersama. Dan terima kasih atas undangannya kepada Galaksi Lintang Whitpad yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri di komunitasnya, dan semoga semua peserta yang mengikuti, yang berpartisipasi sudah mendaftar seminar, semoga materi ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi pada hari ini kita membahas tips mengedit naskah. Jadi bagaimana sih tips kita untuk mengedit naskah sendiri gitu. Nah, jadi setelah kita menguasai ilmu yang berkaitan tentang edit naskah, yang harus dikuasai ya, misalnya yang harus dikuasai oleh editor atau diri kita sendiri, itu seperti yang dibahas gitu. Lalu gimana caranya gitu? Yang harus kita kuasai teknik dalam mengedit naskah gitu, untuk mengedit naskah itu sendiri gitu, baik itu cepat, tepat, dan juga kita harus menguasai beberapa tekniknya gitu. Nah, di sini saya memiliki teknik yang harus kalian kuasai. Jadi yang pertama ini, kalian harus melacak perubahan yang dilakukan saat edit naskah dengan otomatis. Jadi pada saat mengedit naskah itu kita harus tahu bagaimana ada yang harus kita ubah gitu, dan mana yang belum gitu. Nah, jika proses editing dikerjakan lebih dari satu orang, kita juga harus tahu siapa yang mengubah bagian-bagian tertentu gitu. Nah, yang kedua itu kalian memberikan komentar pada naskah. Nah, saat mengedit naskah itu mungkin ada bagian yang tidak kita mengerti gitu dari maksud, baik itu dari karya diri sendiri ataupun kita mengedit karya orang lain gitu, atau mungkin ada yang ingin dikomunikasikan gitu pada penulisnya gitu. Nah, untuk menginformasikan gitu, kita harus mengubah bagian-bagian ya, yang bagian-bagian yang mungkin tidak dimengerti gitu. Nah, jika kalian memiliki masalah seperti itu, ya langsung memberikan komentar pada bagian yang ingin kalian tanyakan dan atau diinformasikan gitu. Nah, itu yang selanjutnya kita harus teknik membaca cepat dan melihat kesalahan dengan cepat gitu. Nah, pada proses mengedit naskah itu tentu kita harus membaca naskahnya terlebih dahulu dan memeriksa dari kemungkinan terdapat kesalahan atau kekurangan gitu, atau bisa dilakukan dengan teknik membaca cepat. Kita juga pokoknya kita itu kerjanya lebih cepat gitu, karena naskah itu ada yang tebal gitu ya. Kalau naskah itu tipis, naskah halamannya itu biasanya tebal-tebal gitu kayak novel, itu harus membaca cepat. Dan pokoknya kita harus mencermati ketelitian dan kita harus mengutamakan itu gitu. Nah, selanjutnya itu caranya untuk mengedit ratusan kesalahan dalam hitungan detik itu pada saat kita membaca atau memeriksa naskah gitu. Mungkin kita temukan kesalahan-kesalahan yang polanya sama gitu. Nah, jika kita menemukan hal itu sebenarnya
kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut dengan satu kali saja gitu, gak usah berulang-ulang gitu. Nah, yang selanjutnya itu cara praktis untuk membandingkan file awal dan file yang telah direvisi gitu. Nah, jika kita ingin membandingkan file naskah yang telah kita edit, itu kita atau telah dieditkan oleh orang lain, atau kita ingin melihat apa saja perbedaan dan perubahan, atau ada cara praktis untuk membandingkannya gitu. Kalian bisa saling diskusi atau komunikasi dengan yang lainnya gitu. Nah, di sini juga bagaimana sih cara untuk mengedit naskah gitu, writing tips. Nah, di situ ada yang sedang mengerjakan proyek menulis, atau baru menyelesaikan naskahnya gitu. Nah, di sini saya itu memiliki beberapa tips yang diberikan untuk kalian semua. Itu pernah ada kejadian, ada seorang novelis atau penulis non-fiksi gitu, yang buku-bukunya itu sedang beredar di toko gitu. Nah, kebetulan saya itu salah satu sahabatnya gitu. Nah, dia itu berkeinginan agar naskah itu tetap selesai gitu. Nah, di situ apa sih yang dilakukan oleh Mbak yang nulis novel itu, yang sudah menulis naskahnya itu? Setiap sebuah naskah yang selesai ditulis biasanya itu memang mengedepankan naskah gitu, tidak buru-buru diedit atau mengubah bagian gitu, karena otaknya itu sudah bekerja semaksimalnya gitu, atau dibebani dengan proses edit pasca writing gitu. Nah, di situ berapa lama naskah diendapkan sebelum diedit, dan elemen apa saja yang perlu diperhatikan gitu saat mengedit gitu. Nah, di situ yang paling mudah kerapian naskah gitu, dari typo dan diajukan ke editor gitu, juga lebih lebih praktis gitu. Nah, atau upload dan alurnya itu harus membaca dari awal naskah gitu. Saat membaca ulang atau membaca cepat atau seperti gitu, pokoknya kita saling koreksi gitu. Nah, ada juga konsisten karakter. Nah, itu bisa dicari di ciri khas toko-toko yang sudah di dialog-dialog juga mengenai cerita tersebut. Nah, setiap naskah itu harus ada kedua, ketiga gitu, pemeran tokohnya itu membaca untuk memberikan penilaian gitu. Makanya fungsinya seorang editor itu ya harus saling berdiskusi gitu. Nah, di sini saya juga punya panduan gimana sih caranya untuk mengedit naskah gitu. Mengedit naskah itu penting. Edit naskah itu setelah edit naskah itu kita layout lalu diterbitkan gitu. Nah, proses edit naskah ini diperlukan untuk pembaca itu merasa nyaman dan juga tidak terganggu ketika membaca tulisan tersebut gitu. Nah, ada juga pepatah, buku yang menarik itu buku yang membuat pembacanya itu merasa nyaman untuk terus membaca hingga selesai gitu. Maaf. Dan naskah yang terdapat kesalahan itu bukan cuma terganggu kenyamanan kita gitu, bisa jadi kesalahpahaman gitu antara apa yang ditafsirkan pembaca dan apa yang ditafsirkan oleh penulis gitu. Nah, di situ kalian harus harus berhati-hati dalam menulis gitu, karena bukan hanya editor yang harus menguasai pengetahuan atau kemampuan edit naskah gitu, penulis pun perlu tahu harus bisa mengedit naskah sendiri gitu, karena naskah penulis itu sangat dibutuhkan gitu
dan editor di penerbit itu tentu akan melakukan penilaian awal tentang naskah gitu, naskah kalian gitu. Jika di penilaian awal saja editor tidak terkesan dengan naskah penulis, itu tentu kecil kemungkinan naskah tersebut diterima untuk diterbitkan. Ya disitulah kemungkinan ditolak gitu. Nah, jadi penting juga bagi seorang penulis untuk bisa mengetahui dan juga menguasai proses edit naskah gitu, agar sebelum naskah dikirim itu naskah sudah rapi dan secara ejaan dan tata bahasa serta penyusunan naskah, pokoknya itu naskah yang baik gitu, yang rapi gitu. Nah, saya yakin pasti kalian semua sepakat bahwa edit naskah ini proses yang sangat penting gitu. Tapi mungkin ada yang mengalami kendala gitu ya, pasti ada yang mengalami kendala tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa panduan buat kalian untuk mengedit naskah gitu. Yang pertama itu dasar pengetahuan tentang edit naskah. Di sini pentingnya dalam proses edit naskah itu, dan tugas dan fungsi editor juga, kemampuan yang harus dimiliki editor atau tahapan editing naskah atau gaya gaya selingkung atau gaya bahasanya gitu. Nah, pentingnya self editing bagi penulis juga. Nah, yang kedua itu kita lengkapi EYD itu pada bagian yang tentang aturan atau pedoman lengkap ejaan yang disempurnakan gitu. Nah, di situ ada penggunaan huruf kapital, yang huruf miring atau huruf tebal, atau penulisan kata turunan atau kata ulang, gabungan kata, terus suku kata dan kata depan atau partikel juga. Terus ada singkatan, ada akronim dan angka dan bilangan atau kata ganti, kata serapan dan lainnya, atau penggunaan berbagai macam tanda baca gitu. Nah, itu juga yang ketiga, kalian harus menguasai kesalahan-kesalahan yang biasanya ada pada naskah gitu. Pada bagian yang harus dibahas untuk mengenai kesalahan-kesalahan yang biasanya itu ada di naskah kalian gitu, Kak. Naskah kita gitu. Untuk mengedit naskah itu bagaimana gitu. Seharusnya yang benar itu kita pokoknya naskah itu harus dibuat dengan berdasarkan pengalaman. Jadi kita juga harus berpengalaman juga untuk mengedit naskah kita sendiri gitu. Nah, adapun cara penulisan kalimat dialog atau penulisan di atau dari dan juga ke, itu juga perubahan imbuhan jika bertemu huruf gimana gitu. Nah, atau kalimat yang tidak efektif gitu atau yang mubazir gitu, atau penggunaan kata yang sama tapi berulang-ulang dalam paragraf gitu. Nah, ada penyajian paragraf juga, ada penulisan daftar pustaka juga, dan cara penulisan tanda baca atau cara penulisan tanda bacanya juga, atau kata-kata yang sering disalahartikan gitu, atau penulisan judul dan penulisan yang sering salah gitu karena tidak sesuai dengan EYD. Nah, di situ juga yang keempat, kita itu kumpulkan kata baku atau juga kumpulkan kata yang tidak baku gitu. Di situ kita mencari kata, apakah sebuah kata itu termasuk kata baku atau tidak baku gitu. Nah, yang kelima itu ada teknik rahasia edit naskah. Gimana bagian ini itu bagian yang paling penting setelah kita mempelajari secara keilmuan gitu tentang edit naskah. Nah, di sini dibahas teknik rahasia edit naskah gitu. Bagaimana sih mengedit naskah dengan lebih cepat dan juga lebih tepat gitu. Nah, itu yang pertama itu cara melacak perubahan yang dilakukan saat mengedit naskah kita gitu dengan otomatis, atau mengedit naskah yang bisa melihat detail apa saja yang sudah kita ubah gitu. Nah, di situ kita sudah mengubah suatu kata atau menghapus atau menambah atau mengformat dan sebagainya. Nah, infonya itu muncul secara otomatis di sebelah kanan gitu. Seperti pada umumnya
editor mengedit naskah gitu. Biasanya melakukan begini gitu. Nah, di situ nanti bisa melihat jenis perubahan yang sudah kita lakukan gitu, jumlah masing-masing jenis perubahan di naskah tersebut gitu. Nanti saya kasih contohnya. Nah, sehingga kita itu bisa mengontrol gitu proses edit naskah yang kita kerjakan gitu. Caranya untuk memberikan komentar gitu di bagian naskahnya gitu. Jadi kita mengevaluasinya gitu. Nah, di situ bisa mengomentari di bagian dari naskah sehingga seorang penulis itu bisa saling bertanya gitu, saling memberikan keterangan, mengetahui tentang maksud dari bagian di naskah yang salah gitu. Jadi teknik dari membaca cepat juga melihat kesalahan dengan cepat juga di pandu ini juga dibahas, bagaimana caranya sih untuk membaca melihat kesalahan dengan cepat gitu saat mengedit naskah gitu. Nah, di situ ada cara mengedit ratusan kesalahan dalam hitungan detik gitu. Kalau kalian menemukan puluhan atau ratusan kesalahan yang sama, itu tentu ada tanda baca di naskah gitu yang bisa diedit hanya dalam beberapa detik saja gitu. Ada teknik atau caranya bagaimana mengedit puluhan atau ratusan kesalahan. Itu sekaligus tapi tidak mengubah kata atau tanda baca yang sama gitu, yang penulisnya itu sudah benar gitu. Misalnya di naskah itu semua penulisan kata nasib. Nah, yang salah jadi malah ditulis nasib P, nasib huruf belakang B. Nah, di situ tapi ada juga yang sudah benar. Nah, bagian yang salah tersebut bisa diubah sekaligus walaupun ada puluhan atau ratusan sekalipun gitu. Nah, begitu juga misalnya ada kata yang seharusnya huruf depannya itu memakai huruf besar, atau ada tanda baca yang ditulis dengan spasi yang seharusnya tanda spasi itu setelah akhir kalimat. Nah, semua bisa diubah sekaligus dalam hitungan detik. Nah, menandai bagian naskah yang penulisannya itu masih lemah dan juga membuat lebih enak dibaca untuk mengedit naskah gitu agar lebih cepat. Nah, sebaiknya bagian naskah yang masih lemah itu ditandai terlebih dahulu sebelum diedit. Nah, caranya ya ada di panduan, di mana kita harus membuat catatan kaki. Nah, catatan kaki ini dipakai apabila ada kata atau kalimat yang ingin dijelaskan kepada pembaca. Misalnya, kata tersebut berasal dari bahasa asing. Nah, bahasa asing itu kata ya tidak umum atau kata atau kalimat yang harus dijelaskan ke pembaca gitu. Contohnya seperti fawaidul fawaid gitu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah titik-titik gitu. Pustaka Imam Syafi'i Jakarta. Nah, di situ. Nah, di sini juga merapikan naskah dengan pembenggalan kata. Itu kalau kita perhatikan dengan rinci di naskah tersebut, itu ada spasi antar kata yang lebih renggang dari yang lain gitu. Nah, jika kita memilih paragraf seperti contohnya dari cerita ini kemungkinan kisah nyata, saya pernah mendengarkan ada seorang wanita yang suatu ketika pergi ke salon untuk potong rambut. Setelah pulang dari salon dan ia berkaca, ternyata ia menganggap potongan rambut gitu. Nah, di situ ada beberapa kesalahan. Nah, di situ kita bisa rapikan bagian yang masih renggang dengan memenggal kata-kata yang panjang, atau cara ini tidak perlu kita lakukan satu persatu gitu, karena kita bisa dengan otomatis nanti hasilnya akan rapi gitu. Nah, cara praktisnya itu membandingkan file awal dan file yang telah direvisi. Itu kita bisa membandingkan naskah yang sudah kita edit atau naskah yang kita edit itu melihat apa saja gitu yang sudah kita edit. Nah, kita juga bisa membandingkan naskah yang diedit oleh dua editor yang berbeda dan melihat apa saja perubahannya juga. Nah, pokoknya ada banyak cara-cara yang memudahkan kita untuk mengedit naskah. Cara
menggabungkan dua file yang direvisi oleh editor yang berbeda dalam hitungan detik, atau kita bisa menggabungkan dua naskah yang sudah diedit oleh editor yang berbeda dalam hitungan detik gitu. Pokoknya yang cepet-cepet gitu. Karena kita harus gercep gitu. Nah, di sini kita bisa gabungkan untuk melihat perubahan yang telah dilakukan secara detail gitu, cara self editing. Nah, membuat naskah jauh lebih bagus gitu. Nah, jika kalian ingin menerbitkan buku atau telah selesai menulis, nah sebaiknya itu jangan langsung mengirim naskah kalian ke penerbit gitu, tapi lakukan self editing. Nah, di sini nantinya ada apa ya? Kalian itu mendapatkan kamus lengkap tentang bahasa Indonesia itu. Dengan kamus ini kalian bisa menggunakan untuk beberapa fungsi gitu, seperti cara untuk mencari definisi atau arti dari suatu kata, atau cara mencari arti dari sebuah ungkapan atau kiasan, cara untuk mencari kata tertentu atau definisi yang kita ketahui, atau cara untuk mencari kata yang penulisannya itu benar atau salah gitu. Nah, itu seluruh cara itu mendapatkan dan penggunaannya itu dibahas gitu. Pokoknya lengkap. Kalian harus mengetahui tentang edit naskah tersebut gitu. Atau kalian mengikuti workshop pelatihan tentang edit naskah juga. Kalian harus ikut seminar juga boleh untuk mencari pengalaman gitu. Nah, gimana ya, untuk mendengar kata editor itu mungkin tiap orang akan punya persepsi yang berbeda-beda gitu, karena banyak profesi yang bernama editor. Nah, tapi kali ini yang dimaksud dari editor itu pada penerbit buku. Nah, editor buku ini itu orang yang ditugasi untuk mengedit atau menyunting bahasa atau sebuah buku sehingga menjadi lebih menarik atau lebih disukai oleh pembaca. Jadi kalian harus rajin-rajin untuk mencari pengalaman atau pengetahuan tentang edit naskah gitu, khususnya bagi kalian para penulis gitu. Nah, di situ juga ada editor di penerbit. Terkadang editor itu juga ditugasi gitu untuk mencari naskah atau menilai atau memutuskan layak tidaknya sebuah naskah untuk diterbitkan gitu. Bahkan ada juga editor yang sampai mengurusi percetakan gitu, distribusi dan juga yang lainnya. Nah, namanya editor ya multitask gitu. Ya gimana ya, secara umum itu ada 3 jabatan pada profesi editor buku gitu. Yang pertama itu ada chief editor atau editor kepala. Nah, di situ beberapa editor atau asisten editor itu tugasnya itu lebih kepada hal-hal yang strategis seperti pencarian naskah atau membangun jaringan dengan para penulis gitu. Nah, itu yang kedua, ada editor itu editor itu sendiri gitu. Editor yang bertugas untuk menilai atau menyunting naskah. Biasanya itu setiap editor akan menangani jenis buku yang berbeda-beda. Misalnya ada editor yang menangani buku anak, buku remaja, buku komputer, dan buku agama dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada asisten editor. Nah, itu bertugas untuk membaca naskah atau cetak coba, proofread juga, atau naskah yang sudah selesai diedit atau siap untuk dicetak juga. Nah, itu akan mencari bagian-bagian yang masih keliru seperti salah ketikan atau sebagainya gitu. Nah, itu kecermatan tentu amat diperlukan gitu, karena diharapkan tak ada lagi gitu bagian yang salah pada isi buku sebelum dicetak. Nah, di sini ada berita sebagai besar tugas editor itu di atas bisa ditangani oleh pekerja lepas atau freelance. Nah, di situ sebagian besar penerbit itu sekarang punya struktur organisasi gitu. Jadi banyak yang menggunakan jasa editor freelance. Nah, dalam kasus ini itu tugas editor itu hanya sebatas untuk mencari atau menyeleksi naskah untuk diterbitkan gitu. Nah, tapi ini bukan berarti pekerjaan si editor ini menjadi lebih santai gitu. Tapi penerbit itu
bekerja yang kekurangan naskah atau ia harus berusaha keras untuk mengatasi masalah gitu. Sebab setiap penerbit itu biasanya punya target produksi yang harus dipenuhi gitu. Kalau terjadi kekurangan stok naskah, penerbit atau gimana ya, dengan mengontak para penulis yang bereputasi atau meminta mereka menulis buku, itu bisa diterbitkan, ya bisa melancarkan penerbit gitu, percetakan gitu. Selain itu, editor bisa terlibat pula dalam proses marketing gitu. Nah, seorang editor ini tentu lebih tahu gitu tentang isi buku yang akan diterbitkan atau yang siap dicetak gitu, karena editor itu biasanya sering berkoordinasi dengan orang-orang dari divisi promosi atau penjualan. Nah, bisa memberikan masukan tentang strategi dan juga untuk menjual buku dengan genre atau segmen permintaan pasar. Dan juga dengan kata lain, sedikit banyaknya seorang editor itu juga harus mengetahui kondisi pasar. Nah, perilaku dan kecenderungan masyarakat dalam membaca buku itu harus tahu gitu, bacaan apa saja yang disukai oleh kalangan tertentu, atau bagaimana untuk mengemas sebuah buku agar lebih menarik dan juga apa ya, bisa memiliki daya tarik kepada calon pembaca gitu. Nah, di sini untuk menjadi editor buku itu tentu kalian harus menguasai bahasa yang baik, yang benar, dan juga harus mengetahui rambu-rambu penyuntingan naskah. Dan selain itu, kemampuan menulis itu akan menjadi nilai lebih gitu, karena kepekaan berbahasa itu sangat diperlukan gitu dalam proses editing. Nah, di sini juga ada seorang editor harus lulus fakultas sastra, dimana kalau editor ini berasal dari jurusan bahasa atau sastra atau editing. Nah, akar ilmunya itu akan lebih kuat gitu, karena tidak menjamin bahwa dia itu lebih baik dari editor yang berasal dari disiplin ilmu lainnya. Nah, menjadi editor yang baik tidak harus lulus fakultas sastra gitu, tapi sebab dari ilmu editing itu bisa dipelajari gitu, otodidak gitu. Dalam hal tersebut, itu seorang editor dari disiplin ilmu itu selain sastra atau bahasa justru itu merupakan sebuah keunggulan gitu. Misalnya seorang sarjana komputer yang hobi menulis dan juga belajar ilmu editing gitu secara otodidak gitu. Nah, maka akan lebih akan lebih mudah gitu untuk mengedit buku-buku di komputer, karena sudah menguasai konten dari naskah yang diedit gitu. Ada banyak yang unik gitu pada setiap disiplin ilmu, karena di situ hanya dikuasai oleh orang-orang yang disiplin ilmu, atau setidaknya si editor buku, misalnya komputer adalah orang yang komputer itu adalah orang yang hobi dari menguasai banyak hal gitu, belajar seperti atau tidak, atau tentang komputer, tentang menulis gitu. Nah, tapi itu setiap orang bisa belajar gitu. Seorang editor yang berlatar belakang ilmu teknik arsitektur gitu, ya bisa saja memutuskan untuk belajar ilmu ekonomi juga, ya ditugaskan sebagai editor naskah atau misalnya gitu. Nah, tidak harus belajar hingga mendalami detail, tapi cukup dasar-dasarnya aja gitu. Nah, setiap editor itu pernah, bahkan mungkin sering menolak naskah. Itu sangat wajar, sebab tidak semua naskah gitu diterima di penerbit, tapi ya diterima di penerbit yang lain, ya alhamdulillah gitu. Karena ini pasti disebabkan setiap penerbit itu punya karakter, selera, atau standar kriteria yang berbeda-beda gitu. Tapi secara umum penolakan naskah itu biasanya karena tidak bagus dari segi tema, atau cara penulisan yang kurang baik, atau tema naskahnya yang tidak sesuai dengan tren, dan juga atau bisa juga karena terlalu tebal atau terlalu tipis. Dan juga penolakan disebabkan sudah banyak naskah atau serupa diterbitkan gitu. Pokoknya banyak alasan dari setiap penerbit gitu. Nah, di situ juga dengan menjadi seorang editor itu, kemampuan editing itu kita akan semakin baik gitu, karena kita juga bisa dekat dengan penulis atau para orang-orang yang gimana ya, para tokoh penulis gitu. Self editing
draft naskah buku, atau ada beberapa langkah-langkahnya gitu kita untuk mengedit naskah. Nah, itu edit naskah itu sangat penting untuk dilakukan oleh seorang penulis bagi kita sendiri gitu. Nah, sebelum naskah buku itu diperiksa oleh editor, itu kalian harus ketika kalian sedang menulis itu pernah nggak merasa bahwa tulisan kalian itu terbaik di dunia gitu. Semua penulis itu merasakan bagaimana naskah kita itu menjadi lebih baik gitu. Bahkan sah-sah saja gitu kalau kita menulis dengan bebas gitu, apa saja yang ada di pikiran itu lebih baik gitu daripada kita mengalami writer's block. Nah, seorang penulis novel atau penulis cerpen dan yang lainnya juga, kita membuat naskah itu utuh, selesai, dan bisa dilanjutkan gitu, self editing atau mengedit tulisan kita sendiri gitu. Endapkan dulu naskah kalian, setelah itu sekitar 7 hari lalu kalian membaca kembali. Nah, di sini juga ada beberapa poin di mana kalian harus mengetahui poin-poin tersebut. Nah, yang pertama, kita harus mengecek susunan naskah. Di mana langkah self editing pertama adalah kita itu harus mengecek apa susunan naskah buku yang non fiksi atau kita sudah lengkap atau tidak lengkap. Nah, terdiri dari pembukaan, isi, penutup, bagian-bagian yang diperlukan. Nah, sedangkan untuk novel itu diperhatikan bagaimana alurnya untuk untuk sudah mengalir atau belum gitu. Susunan tiap babak sudah selesai apa belum gitu. Nah, yang kedua itu gaya bahasa. Gimana gaya bahasa itu bisa menunjukkan ciri khas seorang penulis untuk pemula gitu. Nah, boleh saja untuk meniru gaya bahasa penulis yang diidolakan sebelum akhirnya itu menemukan gaya bahasanya sendiri gitu. Nah, gaya bahasa ini juga harus disesuaikan dengan tema naskah yang kalian baca gitu. Nah, yang ketiga itu kalian mengembangkan ide. Nah, langkah self editing berikutnya itu memberikan kembali apa yang masih ada di bagian harus diberi penjelas atau contoh. Usahakan jangan sampai ada yang bolong gitu. Hilangkan hal-hal yang tidak penting atau tambahkan poin penting yang belum disampaikan gitu. Ganti kalimat yang lebih sesuai gitu jika diperlukan gitu. Nah, khususnya untuk novel itu cek kronologis cerita. Itu penting banget karena kekuatan logika atau perogohan itu apa yang perlu dieksplorasi lagi gitu. Nah, yang keempat itu kalian menyederhanakan kalimat, di mana kalimat yang terlalu panjang itu rentan membuat pembaca bingung gitu. Jadi tidak mengerti maksud kalimat tersebut. Nah, lakukan self editing itu terhadap susunan kalimat dalam naskah. Jika terasa rumit, itu usahakan dalam tiap kalimat itu terdapat satu subjek gitu, predikat, objek, atau keterangan. Nah, hindari juga penggunaan yang lebih dari 1 koma dalam tiap kalimat. Nah, yang kelima itu penyederhanaan paragraf, di mana selain self editing pada kalimat, kita juga harus memeriksa per paragraf. Gimana paragraf merupakan kesatuan ide yang tersendiri gitu. Salah satu kalimat pokok yang beberapa kalimat penjelas gitu, di mana jika ada 2 kalimat pokok, maka sebaiknya pecahlah untuk menjadi paragraf lain gitu. Nah, di situ akan lebih bagus gitu ceritanya dari setiap paragraf. Nah, yang keenam itu kalian memilih diksi atau istilah yang sesuai gitu. Diksi itu juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam self editing. Nah, di situ memilih kata yang paling sesuai untuk mengungkapkan gagasan tulisan atau kita dapat memberikan efek tertentu gitu yang kita harapkan. Nah, di situ misalnya kita menuliskan kalimat malam ini begitu gelap gitu. Nah, malam ini begitu kelam, atau efek yang terasa jadi berbeda gitu. Nah, begitu juga kita harus memilih menggunakan sapaan kamu atau Anda gitu. Nah, yang ketujuh, cek konten, apakah ada kalimat yang mengandung fitnah atau kebencian atau sara gitu. Nah, di situ periksa kembali apakah ada kalimat yang menyudutkan pihak tertentu atau mengandung unsur sara atau terlalu vulgar atau sebagainya. Dan hal ini sangat berisiko gitu, terutama jika naskah kita itu
publish. Nah, itu lebih baik kita menulis naskah yang memberikan atmosfer positif. Nah, yang kedelapan itu kalian harus mengecek penulisan kata, di mana sering membagikan berbagai pengetahuan itu seputar self editing, termasuk kata-kata baku gitu seperti love atau follow you gitu. Nah, di situ kan yang terakhir saat proses self editing itu baca, dimana baca kembali lah gitu naskah dari awal setelah kita untuk melakukan pengecekan pada poin-poin yang untuk dilihat lagi gitu, poin-poin di atas untuk melihat tata tulisan kita gitu. Nah, di situ ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengecek tata tulisan. Nah, yang pertama itu kalian harus mengecek tanda baca. Tanda baca itu apakah pengguna tanda baca itu sudah benar, atau sebab tanda baca itu sangat berfungsi untuk memberikan intonasi pada tulisan kita gitu, intonasi dalam membentuk dinamika atau irama atau membuat kalimat kita untuk menjadi indah dan enak dibaca gitu. Nah, yang kedua itu salah ketik. Semakin typo salah ketik gitu, semakin sedikit kesalahan ketik pada naskah kita itu menunjukkan kalau kita itu penulis yang profesional, gimana sebisa mungkin gunakan istilah baku yang sesuai di EBI itu, kecuali untuk penggunaan istilah tertentu ya. Nah, di situ dengan tujuan khusus kalian gitu, bukanlah kamus besar bahasa gitu. Nah, di situ ada konsisten istilah gitu, cek konsisten penggunaan istilah yang sering muncul gitu di dalam naskah, misalnya pemilihan sebutan saya atau aku atau dia atau ia atau kamu atau anda dan yang lain-lainnya. Nah, yang setelah itu ada huruf kapital. Nah, periksa apakah penggunaan huruf kapital itu sudah tepat, atau apa ada kata yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital tapi masih ditulis dengan huruf kecil gitu. Pokoknya susunan bab dan penomoran itu periksa kembali, susunan bab, daftar isi, kata pengantar, pembukaan, isi, penutup untuk non fiksi gitu, jangan sampai terbalik-balik gitu. Sedangkan untuk naskah fiksi itu kita perlu fleksibel dalam susunan tersebut gitu. Nah, yang kesembilan itu judul itu, pikirkan judul belakangan, gimana setelah kita melakukan self editing hingga rapi dan enak dibaca. Nah, buatlah judul yang singkat namun mampu untuk menggambarkan seluruh isi cerita gitu. Pemberian judul ini sangat penting gitu untuk menarik hati editor atau pembaca gitu. Nah, yang ke-10 itu buat sinopsis yang menarik. Setelah semua proses self editing di atas selesai, itu kita harus membuat sinopsis gitu. Sinopsis ini berfungsi untuk memberikan gambaran keseluruhan gitu, gambaran naskah kita gitu. Sinopsis ini itu harus ada di naskah kita gitu, terutama jika kita hendak mempublikasikan naskah. Nah, atau promosi buku gitu nantinya. Nah, salah satunya itu untuk dibaca oleh editor penerbit gitu, agar mereka itu tertarik untuk menerbitkan naskah kalian. Nah, setelah proses self editing itu kita dilakukan seperti dituliskan, kita sekarang pasti jadi lebih lebih mewakili isi cerita buku gitu, lebih rapi juga, lebih singkat, lebih kesimpulan gitu. Nah, potensi naskah itu dilirik oleh editor penerbit pastinya lebih besar gitu, lebih besar penerbitannya gitu, atau laku di pasaran gitu, karena menumbuhkan hasil yang baik gitu. Jadi gitu. Nah, di sini setelah self publishing, atau kita gimana sih cara melayout buku di Microsoft Office Word gitu. Nah, di situ layout buku itu saya jarang sih layout, cuma kalau layout itu tugas editor gitu dalam setiap naskah. Itu di situ seringkali untuk menjadi problem atau masalah bagi seorang penulis gitu, self publishing gitu, sebelum naskah dicetak, terutama yang memiliki terbatas gitu. Kenapa? Karena penulis self publish itu bertanggung jawab dan juga mengendalikan seluruh proses terbit buku gitu, mulai dari editing atau
preferred layout, desain cover, atau sampai distribusi, ya namanya saja self publish. Nah, penulis itu berperan sebagai penulis naskah sekaligus sebagai penerbit gitu. Nah, apa sih sebenarnya arti layout? Nah, layout itu penata letakan atau pengorganisasian gitu, atau apa ya, kayak strukturisasi gitu dari beberapa unsur desain agar teratur dan tercipta hierarki yang baik gitu, supaya disajikan kelihatannya itu menarik dan mudah dibaca gitu. Nah, jadi tujuan dari layouting buku ini dimaksudkan agar tampilan dari isi buku itu terlihat menarik dan dapat dibaca dengan mudah gitu. Karena layout buku itu salah satu proses penting gitu sebelum buku diterbitkan gitu. Nah, sebenarnya sih banyak sekali gitu aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk melayout buku gitu. Seperti Adobe InDesign, salah satu software yang sering digunakan untuk layout profesional. Nah, juga untuk menggunakan software ini tidak mudah gitu, apalagi bagi yang belum pernah memakainya. Lumayan untuk memakan waktu untuk mempelajarinya gitu. Selain itu, harganya juga menguras isi dompet gitu, mahal banget gitu. Nah, solusi bagi pelaku self publishing itu tidak memiliki software tersebut, itu kalian bisa melayout sendiri gitu menggunakan Microsoft Office Word. Nah, di situ bagaimana sih cara untuk melayout buku untuk menggunakan Microsoft Office Word? Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Yang pertama, itu kalian memilih ukuran buku. Nah, di sini untuk buku fiksi atau buku teks standar. Nah, di situ penerbit di Indonesia biasanya memakai ukuran A5, kertas A5. Nah, di situ ukuran variasinya. Nah, ukuran A5 atau 14,8 kali 41 cm. Nah, di situ ada ukuran yang dianggap efektif karena ketersediaan dari kertas di Indonesia itu ada kelipatan dari ukuran tersebut gitu. Ada ukuran A6 atau separuh dari ukuran A5 gitu. Lalu ada A4 yang berarti 2 kali A5 gitu. Nah, ada A3 yang berarti 2 kali A4. Nah, begitu seterusnya untuk ukuran A2 atau A1 atau A berapa aja deh, pokoknya percetakan di Indonesia itu rata-rata memakai kertas ukuran A3. Nah, di situ jika kita melayout itu buku di ukuran A5 karena secara otomatis kita bisa berhemat, tidak banyak kertas yang terbuang juga karena kertasnya itu terpotong sempurna gitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang kurang suka dengan ukuran A5 gitu karena mereka itu membulatkannya itu menjadi 14 kali 20 atau 14 kali 21. Nah, untuk buku novel itu pendek atau buku puisi yang mungil itu lebih memakai ukuran 13 kali 19 atau ukuran modifikasi yang lebih kecil gitu. Dalam self publish itu persoalan ukuran buku ya pilihan penulis gitu, mana yang bagi penulis yang suka gitu. Karena untuk paket self publish itu penerbit buku itu menyediakan beberapa varian ukuran gitu ya, seperti 13 kali 19 cm, 14 kali 20, 14 kali 21, 15 kali 23, 17 kali 25, 21 kali 29, pokoknya banyak lagi. Nah, dan bagaimana sih cara kita untuk menentukan ukuran buku di Microsoft Office Word? Nah, di situ ada pada halaman Microsoft Office Word itu kalian bisa masuk ke menu layout atau pilih sub menu page stub. Nah, di situ akan lebih jelas pada sub menu page stub itu klik pada bagian paper, kemudian ditentukan ukuran buku atau yang kalian inginkan, klik OK. Nah, di situ yang kedua itu kalian menentukan margin halaman. Nah, setelah memilih ukuran buku, itu langkah selanjutnya kalian menentukan margin atau batas tepi teks sebuah buku itu secara ringkas gitu. Nah, secara ringkas atau margin itu berfungsi untuk memberikan ruang gitu bagi pembaca untuk memegang buku dengan nyaman atau menunjukkan area tulisan dengan mudah atau tidak membuat keluar dari lokasi teks yang
tersedia gitu. Itu membuat buku itu menarik dan mengundang orang itu membaca gitu, karena menyediakan ruang untuk header atau footer atau nomor halaman atau juga referensi buat footnote gitu. Nah, margin dalam itu, ingat, halaman buku itu kita akan dicetak bolak-balik bolak-balik maksudnya, karena kita itu harus memperhatikan margin dalam halaman gitu, karena margin dalam itu biasanya dibuat lebih besar gitu dari margin luar, karena margin bawah atas itu sebab ketika buku dijilid itu ada beberapa milimeter yang ditempelin lem gitu, karena ukuran standar margin itu ada 2 cm. Biasanya seorang layout itu menambah 2 sampai ke 5 mili gitu untuk jaga-jaga gitu penjilitan buku aman dan juga tidak membuat teks terhimpit gitu, karena margin dalam dan bawah atas itu secara umum standar margin luar gitu atau margin bawah ke atas seukuran ibu jari pembaca gitu. Jadi ketika pembaca memegang ujung buku itu jempolnya tidak akan menutupi teks gitu, karena sebenarnya urusan sepele ini tapi secara tidak sadar pembaca atau merasakan tidak nyaman gitu, karena jika margin yang dipilih pas untuk rata-rata margin luar sekitar 1 sampai 1,5 cm, itu header dan footer itu teks yang ada di margin atas dan bawah itu, jika kalian ingin menambahkan header atau dengan judul buku, judul bab atau nama penulis itu, maka bagian itu bisa diperlebar lagi gitu, jaga jarak atas dan bawah gitu tentang margin. Nah, sebab ketika dicetak itu ada kemungkinan buku itu terpotong ada beberapa milimeter gitu. Nah, dalam beberapa kasus ini ukuran margin itu sebenarnya bisa disamakan gitu, tergantung konsep buku tersebut. Nah, margin yang terlalu sempit atau membuka teks terlihat penuh gitu. Sementara margin yang terlalu lebar itu membuat pembaca itu tidak fokus ke teks gitu, ke halaman buku yang tidak pakai margin gitu, membuat teks itu di dalam itu berguguran ke pangkuan pembaca gitu. Nah, jadi membuat margin dengan ukuran yang profesional itu ada pilihan paling bijak gitu. Nah, yang ketiga itu ada nomor halaman. Itu jangan lupa kalian letakkan nomor halaman di tengah atau di ujung luar halaman, karena menempatkan nomor halaman yang di dekat margin. Nah, untuk membuatnya hilang atau terhimpit ditelan oleh proses penjilitan, itu jangan sampai nomor halaman buku itu akan hilang gitu, karena untuk meletakkan nomor halaman itu di ujung luar halaman, baik di bagian atas atau bawah gitu, pastikan nomor halaman buku itu tidak keliru, karena sebelah kanan atau untuk nomor itu halaman ganjil atau sebelah kiri untuk nomor halaman genap. Nah, itu ada backstopnya harus dicentang di different on atau even iya. Dan keempat itu menetapkan font atau ukurannya. Nah, setelah selesai mengatur ukuran buku atau margin halaman, maka selanjutnya itu kalian menetapkan font atau dipakai dengan ukuran sesuai dengan tema naskah gitu. Memilih font atau lebih tepatnya itu berpengaruh pada bagus tidaknya hasil layout sekaligus nyaman tidaknya buku yang akan dibaca gitu. Nah, ada prinsip gimana font yang digolongkan menjadi 2 gitu, atau disebut dengan serif dan sans serif. Nah, serif ini jadi font yang serif gitu, font yang memiliki garis-garis kecil yang berdiri horizontal pada badan huruf gitu. Nah, di situ ada garis-garis kecil, itu bisanya disebut dengan counter stroke. Nah, yang kedua itu sans serif, itu jenis font. Sans serif itu jenis font yang tidak memiliki garis-garis kecil gitu atau bersifat solid. Nah, jadi bagi para pembaca paragraf tentang font sans serif atau mengatakan sans serif gitu, itu mereka membutuhkan waktu lebih mundur atau memahami bacaan yang dibacanya gitu. Karena dalam sebuah uji 3 font berbeda itu 2 serif itu sangat
harus diketahui gitu, karena kesimpulannya pada font serif itu lebih mudah dibaca untuk ditulis yang khususnya untuk dicetak. Nah, kalian harus mengirimkan surat penjualan atau brosur atau disebar dalam sebuah surat gitu, karena bisa menggunakan jenis font serif atau bisa menggunakan jenis sans serif gitu untuk penulisan judul kalian gitu. Jadi kalian menulis karya puisi atau bisa menggunakan font Chandra atau Candara apa mungkin? Ya Candara. Font ini memiliki sentuhan lekuk gitu. Bisa apa ya? Tidak begitu tegas, namun menyarankan suatu keseriusan sekaligus suasana yang non formal gitu. Pokoknya banyak banget yang harus kalian ketahui tentang penulisan, dan banyak pengetahuan dan juga banyak latihan, banyak mengikuti seminar atau banyak-banyak mengikuti acara-acara tentang pengetahuan edit naskah atau saling diskusi komunikasi dengan para penulis gitu, penulis yang lainnya, karena dari beberapa pengalaman dan berbagi pengetahuan itu sangat penting bagi kalian untuk edit naskah, apalagi kalian tidak mau mengandalkan editor gitu, kalian harus mengedit naskah sendiri. Itu lebih baik karena lebih menambah wawasan dan juga pengetahuan kalian. Mungkin hanya ini materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada seminar Galaksi Lintang Wattpad karena sudah mengundang saya. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat, dan terima kasih kepada para peserta seminar yang sangat antusias dan juga sangat berpartisipasi sekali. Dan semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Jika ada kesalahan kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.